Ini menurut Syekh Muhammad Jamil Zainu, bukan menurut saya. Saya fakir, saya bodoh, saya tidak ngerti ilmu. Saya hanya membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau menjelaskan di antara yang maknanya itu menunjukkan kepada kita sesuatu yang menyimpang dari tauhid, itu adalah sholawat yang biasa dikenal dengan nariyah. Di situ 20 jam, 24 jam non-stop. Kalau mau sholawat ya misalnya alaihi salatu wassalam, atau sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jelas sholawat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan rahmat Allah SWT, dan juga masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah SWT, dengan kesehatan dan limpahan rahmatnya Allah SWT serta ampunannya bisa membuat kita mampu tetap istiqomah dalam Islam, iman dan ihsan tentunya. Dan mudah-mudahan tidak lama, beberapa jam lagi ke depan setelah ba'da maghrib di hari ini kita akan masuki 1 Syaban, yang mudah-mudahan kita telah siap dengan amalia-amalia yang telah kita bangun di sepanjang bulan Rajab. Artinya hari ini adalah hari terakhir di bulan Rajab di tahun 1446 Hijriah, seperti itu. Menanggapi video yang diucapkan oleh Pak Mujiman tadi ya, itu salah satu di antara sholawat yang bisa melenceng ya gitu, tidak sesuai dengan tauhid ya, tidak bisa merusak tauhid kita, itu adalah sholat nariyah. Nah, sholawat nariyah menurut mereka itu. Tuh, beliau sudah mengakui kebodohannya, orang bodoh ya kan, kalau bahasa Jawa goblok gitu kan, tapi itu terlalu kasar gitu kan. Kalau Jawa Timur itu orang ngomong goblok biasa gitu kan, misalnya goblok ya itu biasa aja. Tapi kalau sudah mengakui kebodohan seharusnya tidak berbicara. Ya, sudah bodoh tidak bisa memahami konteks hadisnya itu apa, ya kan? Maknanya secara hanya berdasarkan terjemah saja ya tambah parah gitu kan. Sudah mengakui tapi masih juga gitu. Berarti kan ini orang-orang yang ngotot. Dia berdusta atas nama Imam Muslim. Sebelumnya ini kami buat video, dan juga berdusta atas nama Imam Nawawi tentang wajibnya sholat subuh itu membaca kunut seperti itu. Padahal hukumnya adalah sunnah muakkad. Sampai sekarang belum ada klarifikasi. Dia mengakui kesalahan cuma tidak mau menunjukkan kesalahan mana yang dia akui itu. Nah, ini sedangkan kita bertobat pada Allah saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, itu harus kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana kesalahan yang kita sesali. Jadi jelas gitu kan. Jangan sampai seperti ini. Ya, Pemujiman dan sudut pengikutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pemujiman tadi ya. Jadi kalau nggak paham ilmu nahwu, nggak paham ilmu sorof, paham ilmu balaghah, jangan ngomong kayak tadi. Ya, nggak ada orang yang minta sama selain Allah SWT. Itu hanya bentuk bahasa majas seperti itu, bahasa kiasan untuk memperbanyak sholawat dalam doa kita. Sudah kami buat dalam video kami, teman-teman bisa menyimak dalam video beberapa hari yang lewat ya, kurang lebih 7 atau 6 hari yang lewat, bisa buka di bagian video yang terbaru, yaitu judulnya perbanyaklah isi, kalau tidak dulu judulnya itu perbanyaklah isi doa kita itu dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah itu ya, jadi tidak ada larangan memperbanyak sholawat. Dan tadi yang disebutkan Pak Mujiman itu tidak sama bagian akhir video itu. Jadi ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW diucapkan gitu kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita menjawab Sayyidina Muhammad, kita terus menjawab sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu belum ada redaksi yang kami temukan kalau itu hadis berdasarkan tuntunan Nabi, sholawatnya sama seperti itu. Kalau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, iya, yang kita baca di tasyahud akhir ketika sholat itu memang dari Rasulullah SAW. Tapi yang sallallahu alaihi wasallam dan alaihi salatu wasallam itu dari mana Pak Mujiman? Nah, kami tantang Pak Mujiman dan seluruh bayi-bayinya yang mendukungnya, termasuk Wahabi juga ya, yang hampir 11-12 saja. Ini ngaku-ngaku punya KTA anggota dari ormas tertentu, tapi cara ceramahnya mirip-mirip kaum sebelah Wahabi seperti itu. Jadi yang mana yang benar kan gitu? Kami tantang itu. Dari mana, hadis mana yang menyatakan alaihi salatu wasallam dan sallallahu alaihi wasallam itu sholawatnya berasal dari lisan Rasulullah SAW? Nah, itu nggak akan bisa ketemu nanti gitu. Jadi memang kita disebut nama Muhammad, kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sallallahu alaihi wasallam itu pernah juga diucapkan oleh Syafiq Reza Basalama, Ustadz Sanjungan Wahabi di Indonesia khususnya. Dari mana sholawat sallallahu alaihi wasallam itu? Coba sebutkan hadisnya. Nggak akan ketemu. Makanya sigot membentuk atau membuat sigot dalam sholawat itu tidak dilarang selagi tidak bertentangan dengan akidah yang benar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini kitab Sunan Tirmizi. Jadi yang memperbanyak sholawat
dalam doa kita tuh kalau misalnya dipakai seperdua, seperempat, setengah, menyeluruhnya isinya sholawat dari isi doa kita tuh sangat baik kata Rasulullah SAW, dan akan kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan meredam kemurkaan Allah. Simak video kami sebelumnya sekitar 17 menit itu. Dan untuk menjawab pertanyaan Pak Mujiman tadi atau pernyataan Pak Mujiman tadi ya kan, yang menyatakan tidak bolehnya sholawat harian tadi, isinya nih kurang lebih sama dengan yang diajarkan oleh sahabat mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini kitab Sunan Ibnu Majah. Kami biasa berbicara dengan referensi. Kalau nggak ada referensi nggak usah ngomong. Ya, kalau nggak berani berdiskusi jangan main sosial media. Ini sosial media itu mainan mainan orang dewasa. Kalau masih anak-anak cuma berani di komentar, nguring-nguring, ngamuk-ngamuk. Tahu kan anak-anak? Kalau nggak terturut keinginannya ngamuk-ngamuk di komentar, udah jelas itu anak-anak berarti. Kalau berani cantumkan nomor HP. Nah, ini kita bacakan nanti redaksi hadisnya. Ini kitab Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 906 ya, di halaman 106 sampai 107. Kita bacakan karena sholatnya panjang ya. Riwayat hadisnya panjang dari sini sampai ke bagian sebelah sini, kita bacakan langsung secara maknanya agar teman-teman bisa mengerti bahwanya sholawat itu atau menciptakan sigot ya, itu atau isi sholawat itu tidak dilarang seperti itu ya. Nah, itu sebagaimana alaihi salatu wasallam dan sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada redaksinya dari Rasulullah SAW sepanjang yang kami ketahui. Kalau ada dari kitab mana silakan rujuk, nanti akan kami ralat ucapan kami. Nah itu ya, kan nggak bisa gitu. Hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 24 jam dari mana gitu. Seperti itu. Nah, nggak ada juga bimbingan dari Rasulullah SAW kan? Kalau secara jelas itu diucapkan 24 jam nggak ada kan? Nah yang benar itu boleh memperbanyak doa kita dengan separuh, setengah, seperempat atau seluruhnya dengan isi sholawat. Kan tidak 24 jam. Mujiman ya, biar lebih cerdas lagi gitu. Langsung ya, kita bacakan redaksi hadis yang ternyata dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini ya, seperti itu. Sunan Ibnu Majah di halaman 106 ayat 107. Tadi hadisnya sudah kami sebutkan di nomor hadis 906 ya, seperti itu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jika kalian tidak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, ya kan? Ini ada orang yang bertanya ya, dalam hadis yang berbeda itu bertanya tentang bagaimana cara mereka bersolawat kepada Nabi seperti itu yang terbaik. Maka Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis di bawah ini seperti itu, yaitu bacaannya adalah Allahumma ij'al sholataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Khataman nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmati Allahumma ba'athhu maqaman mahmuda yakbidhuhu bihil awwaluna wal akhiruna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sholawatnya yang terakhir ini adalah sholawat yang dibaca ketika kita tasyahud akhir ya. Itu tapi pembukaan tadi itu redaksi sholawatnya tidak dari lisan Rasulullah SAW. Ini adalah murni ya, murni yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan diajarkan kepada tabi'in yang bertanya bagaimana cara bersolawat kepada Rasulullah SAW seperti itu. Makanya kita harus tahu nih sebab hadis ini kenapa kok bisa turun. Kalau dalam kitab ada namanya Asbabul Wurud, kami ada kitabnya seperti itu tentang sebab-sebab turunnya hadis. Enggak hanya baca terjemah. Nah, kita baca artinya ya sedikit ya. Solawat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada tabi'in yang belajar atau menanyakan kepadanya bagaimana cara bersolawat kepada Nabi yang terbaik seperti itu. Artinya yaitu, ya Allah jadikanlah sholawat rahmat dan berkahmu kepada pemimpin para nabi yang diutus, imam orang-orang yang bertakwa dan penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan rasulmu, seorang imam dan pemimpin kebaikan serta rasul pembawa rahmat. Nah itu, ya Allah bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, kedudukan yang menjadikan iri orang-orang terdahulu dan orang yang akan datang. Nah sampai di sini ya sigot sholawatnya itu yang buat ataupun diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bukan dari Rasulullah SAW. Nah kalau selanjutnya ini, ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarganya, itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang kita baca ketika tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid di sini. Nah jelas ya pengujian dan seluruh berani bayi-bayi kroni Wahabi semuanya sudah jelas. Kalau belum jelas juga silakan nyatakan nomor HP WA, kita diskusi video call, boleh 2, 3 atau 4 orang, siapkan kuota Anda seperti itu. Atau kalau Anda pakai wifi lebih hemat lagi kami, nggak apa-apa pakai data. Tapi tentukan tanggalnya. Kalau memang masih mau membantah, bantahlah dengan ilmiah. Jangan ngotot di kolom komentar, ya kan? Ini mau Ramadan, kita harus belajar lebih meningkatkan ketakwaan. Kalau nggak bisa meningkatkan ketakwaan, nanti di Ramadan rugi kita. La'alakum tattaqun itu huruf tarajih, ya.
Harfun daraji itu artinya kalau tidak dengan sungguh-sungguh akan bisa dapat ketakwaan. Di antaranya tadi, ya, kalau kita mau berargumen itu dengan ilmiah, datanya yang jelas, jangan cuma dengan ucapan saja, katanya tapi nggak bisa dirujuk. Nanti katanya siapa, ya kan, katanya si Joni atau katanya si itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Inti dari pembahasan video ini adalah kita boleh bersalawat pada Nabi SAW dengan salawat-salawat yang sudah diajarkan oleh para ulama. Mau salawat Naria, salawat Tibil Qulub, ya, salawat-salawat yang lainnya. Ya, kalau yang kita kenal dengan mudah dihafal itu adalah salawat Ibrahimiyah, ya, yang tasawuf akhir itu. Itu kan yang ini gitu, yang dasar permukaan. Tapi kita boleh menambah dengan sigot-sigot bacaan salawat yang tidak dilarang. Ini di sini kan gitu. Nah, bahkan dalam riwayat yang berbeda ada orang yang, ya Rasulullah, aku minta kepadamu agar bisa bersamamu di surga. Ini kan jelas kalau orang sudah paham bahasa Arab tuh ngerti. Kalau sudah pernah belajar ilmu balaghah, itu akan ngerti kalau, atau ilmu lainnya sarana pendukung, itu ngerti kalau itu hanya permintaan bahasa kiasan saja, majaz saja, tidak sesungguhnya. Mintanya kepada Allah SWT, yang ngabulkan Allah SWT. Kalau Rasulullah melarang itu tidak dilarang Rasulullah, maka Rasulullah bantu aku untuk berbanyak beribadah, itu tidak sujud, yaitu sholat itu. Kalau mau sesurga sama Rasulullah SAW, tinggalkan kemungkaran, ya kan, tinggalkan kejahatan, tinggalkan kebohongan, jangan berbohong atas nama ulama, ya, seperti dilakukan oleh bapak yang di video tadi gitu kan, berusaha atas nama Imam Muslim, Ibnu Hajar Asqalani, banyak sekali gitu yang seperti itu, dan tidak menarik perkataannya. Ada yang sudah ngeles diingatkan, malah membuat pembenaran sendiri. Kan kami tampilkan nanti video insyaallah tentang Zainal Abidin siapa itu, Wahabiyun ini, mengucapkan katanya ini benar, ternyata pemahamannya salah tentang dia berdusta atas nama Ibnu Hajar Asqalani, imam kita Ahlussunnah Jamaah, Al-Hafiz itu, yaitu salah pahamnya tentang waktu imsak. Sudah kami sampaikan videonya sebelumnya. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah kita akan jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.